Salam sosiologi. Di sini kita akan berbicara dalam pelajaran sosiologi kelas 12, bab yang pertama tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pertama sekali kita akan melihat tentang pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial terdiri dari dua kata, yaitu perubahan dan kata sosial. Kata perubahan, dasar katanya adalah ubah. Kata ubah ini memiliki arti terjadinya modifikasi suatu struktur atau sistem. Modifikasi suatu struktur atau sistem merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Maka dalam hal ini perubahan itu memiliki ruang lingkup yang luas. Sedangkan kata sosial adalah pemahaman dalam ruang lingkup hubungan manusia dengan manusia sebagai suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial yang memiliki suatu sifat dinamis sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari pengertian-pengertian tersebut, perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Atau masyarakat itu tidak ada yang berhenti dalam hal tertentu, titik tertentu, selama kelompok masyarakat atau kelompok sosial ada. Di sini kita akan melihat hakikat daripada suatu perubahan sosial. Secara mendasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat dasar, yaitu sifat dinamis, sifat kreatif, sifat kritis, dan sifat yang responsif. Nah, itulah yang menjadi sifat dasar bawaan manusia dari sejak lahir sampai selama dia hidup. Sifat-sifat tersebut akan tetap melekat di dalam diri setiap manusia. Di dalam hakikat perubahan sosial, di sini kita bisa melihat pendapat dari para ahli. Yang pertama kita lihat pendapat daripada Seleucus yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang artinya bahwa sifat-sifat dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak kecil tadi, berdasarkan pendapat Seleucus ini, akan mendorong perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Kemudian kita melihat hakikat perubahan menurut George Ritzer, menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, antar kelompok, organisasi,
kultur di dalam masyarakat tertentu. Maka dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana pengaruh daripada sifat-sifat dasar manusia yang tadi mendorong perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial, di dalam sistem sosial, di dalam kultur atau budaya masyarakat itu sendiri, dan di dalam tatanan-tatanan sosial, aktivitas-aktivitas sosialnya. Contoh, kalau kita perhatikan salah satu perubahan dalam teknologi, umpamanya dalam perubahan penggunaan gadget, handphone, atau gawai. Bahwa kita lihat sebelum masyarakat itu mengenal adanya teknologi komunikasi melalui handphone, penggunaan jaringan internet, di mana interaksi sosial masyarakat itu apakah di dalam sistem, struktur, organisasi ataupun kultur, bahwa interaksinya terikat kuat di dalam interaksi tatap muka secara langsung, ataupun komunikasi-komunikasi lisan secara langsung. Nah, begitu manusia menemukan teknologi komunikasi yang seperti sekarang, menggunakan handphone dan media-media online lainnya, telah terjadi pergeseran-pergeseran, apakah itu di dalam struktur, di dalam organisasi, dalam sistem, di dalam kultur, nilai, ataupun interaksi masyarakat itu sendiri. Sebelum mengenal adanya teknologi, interaksi di dalam hal-hal yang tadi termasuk interaksi yang terbatas oleh jangkauan, terbatas oleh batasan lingkungan, ruang lingkup. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, bahwa lingkungan geografis, batas wilayah, tidak mampu lagi membatasi interaksi-interaksi sosial manusia. Tidak mampu lagi membatasi sistem organisasinya. Tidak mampu lagi membatasi sistem kulturnya, perubahan kultur sampai kepada perubahan nilai-nilai sosialnya. Dan perubahan-perubahan manusia secara individu semakin lama terjadi perubahan yang semakin spesifik, tetapi sangat kompleks. Umpamanya, kita lihat seperti sekarang, penggunaan teknologi digital, interaksi digital, telah merubah pola pikir, perilaku, tindakan, sampai kepada terjadinya perubahan mata pencaharian, sistem pemberitaan, komunikasi yang semakin cepat, yang tidak bisa dibatasi lagi oleh batas-batas apapun, termasuk batas-batas hukum suatu negara atau daerah. Jadi lintas batas di dalam berbagai aktivitas itu terjadi. Maka nilai-nilai sosial masyarakat itu juga telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. Umpamanya, kalau kita lihat contoh di dalam selama masa COVID, pembelajaran dilakukan secara online, jarak jauh. Nah, itu bisa dianggap merupakan suatu hal yang benar sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu, umpamanya. Jadi, telah terjadi perubahan-perubahan nilai. Atau contoh, pemanfaatan media digital online yang sekarang umpamanya di dalam penyampaian pesan, penyampaian berita, dan hal-hal apapun
dianggap merupakan sesuatu hal yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di situ telah terjadi perubahan-perubahan sistem norma, tatanan nilai, sistem struktur di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat ruang lingkup perubahan sosial. Secara universal, ruang lingkup perubahan sosial itu ada di dalam 7 sistem sosial. Nah, di sini kita akan bisa melihat ruang lingkup perubahan sosial dalam 7 sistem sosialnya. Mulai dari tingkat sistem sosial yang paling sulit mengalami perubahan sampai kepada yang paling mudah mengalami perubahan. Sistem sosial yang paling sulit mengalami perubahan adalah sistem religi, kepercayaan, menyangkut umpamanya kepada ideologi, falsafah, filsafat. Nah, itu merupakan suatu sistem sosial yang paling sulit mengalami perubahan. Yang kedua, sistem kekerabatan. Nah, ini akan mengalami perubahan lebih mudah dibanding dengan religi. Nah, sistem kekerabatan itu juga sebenarnya termasuk yang sulit mengalami suatu proses perubahan atau lambat di dalam mengalami proses perubahan. Karena menyangkut berbagai tatanan sosial, nilai, norma yang sudah terjaring luas di dalam masyarakat itu sendiri, yang sudah tersosialisasi sejak kecil di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dia cenderung masih bisa bertahan di era yang teknologi sekarang. Kemudian sistem mata pencaharian ini lebih mudah mengalami perubahan daripada sistem kekerabatan. Perubahan di dalam sistem mata pencaharian karena ini menyangkut ruang lingkup yang lebih kecil daripada kekerabatan atau bisa menyangkut hal-hal yang sifatnya personal. Umpamanya seperti sekarang, digital online itu sudah bisa dipakai orang sebagai cara di dalam mata pencaharian dan lain sebagainya. Di bawahnya ada pengetahuan. Apa yang diketahui, pengetahuan akan lebih mudah mengalami perubahan daripada mata pencaharian. Peralatan yang lahir daripada pengetahuan dan termasuk ilmu atau iptek. Kemudian bahasa dan kesenian. Jadi yang paling mudah mengalami perubahan itu adalah sistem kesenian. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik daripada perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah bagian daripada perubahan budaya. Perubahan sosial bagian daripada perubahan budaya. Yang artinya perubahan sosial itu mengikuti perubahan budaya. Jadi, jika terjadi perubahan budaya, akan terjadi perubahan sosial. Kalau terjadi perubahan sosial juga akan berdampak pada perubahan budaya. Jadi dua hal yang saling berkaitan, saling mengikat di dalam proses perubahan itu sendiri. Nah, hal ini dikatakan bahwa perubahan budaya meliputi ketujuh sistem sosial budaya yang tadi, sedangkan perubahan sosial hanya mencakup perubahan interaksi di dalam tiap-tiap aspek sosial budaya. Maka dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan budaya lebih luas daripada perubahan sosial. Nah, kita akan masuk pada alasan mengapa manusia mengalami atau melakukan perubahan. Ada 3 faktor yang menjadi alasan mengapa manusia itu harus melakukan perubahan sosial.
Yang pertama, karena menghadapi masalah baru. Ya, satu masalah terselesaikan dengan satu jawaban atau satu penyelesaian. Nah, itu merupakan suatu bagian daripada perubahan sosial. Satu persoalan terselesaikan dengan satu jawaban, dengan satu tindakan, dengan satu perbuatan, maka itu dikatakan adalah perubahan sosial. Jadi, masalah yang dihadapi manusia adalah hal-hal yang mendorong manusia melakukan perubahan. Jadi, setiap ada masalah, pasti ada perubahan. Ada persoalan, ada perubahan. Karena ada persoalan, ada jawaban, ada perubahan. Atau bisa dikatakan masalah diikuti dengan penyelesaian, itulah namanya sama dengan perubahan. Tetapi, apakah suatu jawaban, apakah suatu penyelesaian terhadap suatu masalah akan bisa selesai dengan sendirinya? Belum tentu. Satu jawaban terhadap suatu masalah atau persoalan akan menuntut atau mendorong atau menyebabkan lahirnya masalah baru. Dan masalah baru itu dituntut penyelesaian, ada perubahan. Perubahan mendorong masalah baru. Nah, itu berkelanjutan terus-menerus. Maka dikatakan karena manusia menghadapi masalah baru, menyelesaikan masalah baru, maka manusia menjadi pelaku perubahan sosial. Contoh, kalau kita berbicara di dalam masalah transportasi umpamanya. Pernah jelas kita ketahui, mengatasi kemacetan transportasi di Jakarta, pemerintah membuat suatu transportasi terpadu, Transjakarta umpamanya. Suatu jawaban terhadap kepadatan transportasi. Nah, itu soal jawaban. Tetapi jawaban itu menuntut bagaimana teknik dalam operasional Transjakarta, pembangunan jalannya, pembangunan haltenya, kemudian pembangunan jalannya mengurangi kapasitas jalan-jalan umum dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi Transjakarta dioperasikan, muncul masalah baru karena terjadi penyempitan jalan, itu masalah. Nah, itu umpamanya. Bagaimana teknik di dalam mencari tenaga-tenaga untuk operasional dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu contoh, satu masalah diselesaikan, melahirkan masalah baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketergantungan hubungan antar pewaris-pewaris kebudayaan. Jelas kita ketahui bahwa setiap tingkatan golongan masyarakat di dalam budaya tertentu yang secara wajib atau harus menurunkan budayanya kepada generasi-generasi berikutnya. Akan tetapi, di dalam proses pewarisan budaya itu sendiri, bisa terjadi miss di sana, ya, atau bisa terjadi ketidaknyambungan antar generasi-generasi tersebut. Maka untuk bisa mengikat budaya yang dari yang pewaris kepada yang mewarisi, maka disitulah dilakukan suatu perubahan atau penyesuaian. Jadi, tindakan penyesuaian antara pewaris budaya dengan yang mewarisi adalah merupakan suatu tindakan-tindakan proses perubahan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Lingkungan berubah. Lingkungan berubah mendorong manusia melakukan tindakan adaptasi. Apakah itu perubahan secara geografis? Kalau perubahan secara geografis itu umpamanya berpindah tempat, atau perubahan geografis itu umpamanya terjadi suatu hal baru, bencana umpamanya dalam satu daerah tertentu. Terjadi di sana perubahan geografisnya. Atau perubahan iklim. Ataupun perubahan masyarakat yang ditemukan atau yang dijumpai. Umpamanya kita berpindah tempat ke suatu daerah tertentu yang sukunya berbeda, budaya berbeda, nilai berbeda, norma berbeda, maka di sini kita dituntut melakukan adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang umpamanya bisa menghasilkan akulturasi budaya, asimilasi budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan suatu tindakan perubahan sosial. Selanjutnya kita akan melihat faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong ini bisa secara individu, bisa secara kelompok. Yang pertama, rasa tidak puas masyarakat atas keadaan atau situasi yang ada dalam tempo itu. Ya. Ketidakpuasan manusia atau masyarakat terhadap situasi atau keadaan atau sistem atau struktur yang ada pada saat itu. Maka itu bisa mendorong terjadi suatu perubahan. Umpamanya tindakan reformasi. Reformasi itu adalah suatu proses perubahan yang didorong oleh rasa tidak puas pada sistem yang ada. Atau reformasi di Indonesia tahun 98 itu merupakan suatu dampak daripada rasa tidak puas masyarakat terhadap era sebelumnya, yaitu era Orde Baru. Maka terjadilah suatu proses perubahan. Yang kedua, keinginan untuk memperbaiki suatu sistem yang dianggap memiliki kelemahan, kekurangan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, itu bisa menjadi suatu masalah atau bisa menjadi suatu persoalan. Maka tindakan memperbaiki hal tersebut, nah itu suatu hal yang mendorong kita melakukan perubahan. Ya, ada keinginan memperbaiki sesuatu yang masih kurang, ya, sistem yang masih lemah, nilai yang tidak kuat. Nah, itu merupakan suatu tindakan perubahan. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Contoh, di era digital yang sekarang ini, budaya atau kebiasaan konvensional dianggap merupakan suatu hal yang kurang atau kebiasaan yang masih kurang baik, kurang cepat, kurang efektif, kurang efisien di era digital. Maka itu hal yang mendorong manusia untuk melakukan perubahan. Ada kesadaran kekurangan terhadap kebudayaan yang sekarang atau kebudayaan sendiri. Yang keempat, pertumbuhan masyarakat menyebabkan timbulnya keperluan, keadaan, dan kondisi baru. Nah, pertumbuhan masyarakat, populasi manusia yang semakin besar. Nah, hal ini akan mendorong masyarakat itu melakukan hal-hal baru. Karena semakin padatnya masyarakat karena tingkat pertumbuhan yang tinggi, mendorong munculnya tingkat kebutuhan yang lebih besar. Terjadi perubahan kondisi-kondisi tertentu. Karena kepadatan penduduk umpamanya bisa menyebabkan terjadinya atau meningkatnya kemiskinan, meningkatnya kejahatan, kriminalisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan diatasi
Dan itulah tindakan perubahan. Salah satu hal yang pernah dilakukan pemerintah dalam hal ini umpamanya transmigrasi. Memindahkan masyarakat dari suatu lingkungan yang padat penduduk ke daerah yang kurang penduduknya. Nah, itu suatu bentuk perubahan sosial. Yang selanjutnya, ada kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi dengan sistem kebudayaan yang ada. Maka dicarilah satu hal yang baru. Karena kesulitan tadi tidak dapat diatasi. Contoh, di era konvensional, masalah waktu, efektivitas percepatan di dalam jarak. Nah, itu hal-hal yang sesuatu yang baru di era karena dianggap ada kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi, umpamanya efektivitas waktu yang tadi di era digital yang sekarang. Yang selanjutnya, bertambahnya kebutuhan hidup yang didukung oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup lebih sejahtera. Jadi, bertambahnya kebutuhan, peningkatan kebutuhan akan mendorong masyarakat itu melakukan perubahan. Terus sikap terbuka terhadap masyarakat atau sikap inklusif. Nah, ini akan mempercepat terjadinya suatu perubahan. Karena kita menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, terus ada lagi sikap toleransi terhadap hal-hal yang berbeda. Nah, itu akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Di sini kita melihat alasan manusia mempertahankan nilai lama. Nah, dalam proses perubahan itu tetap juga ada masyarakat yang bertahan terhadap nilai-nilai yang lama. Nah, mengapa manusia mempertahankan nilai-nilai yang lama? Contoh, adanya unsur budaya yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima dalam masyarakat luas. Ada unsur budaya tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang sudah diterima secara luas. Contoh, ya, marga umpamanya di dalam masyarakat patrilineal seperti Batak umpamanya yang menyatakan ada larangan pernikahan orang yang satu marga, dan itu sudah terjadi lama dan masih diterima oleh masyarakat luas, sehingga itu tetap dipertahankan biarpun kita hidup atau masyarakat Batak hidup di era digital yang sekarang, tapi unsur itu tetap dipertahankan. Yang kedua, adanya unsur yang diperoleh melalui sosialisasi sejak kecil. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai yang sudah mendarah daging. Tersosialisasi sejak kecil, maka nilai-nilainya sudah mendarah daging, di mana nilai-nilai yang mendarah daging ini akan bisa muncul di luar kesadaran, di luar kontrol kita, sebagai suatu hal yang dianggap benar dan harus, dan tidak bisa lepas. Contoh, masyarakat Indonesia yang sudah tersosialisasi sejak kecil, memanggil orang tua dengan sebutan mama, papa, akan suatu hal yang sangat sulit merubah hal itu apabila kondisi anak sudah dalam dewasa. Sulit merubah atau janggal rasanya merubah panggilan kepada orang tua. Atau umpamanya, makanan yang sudah tersosialisasi sejak kecil, mulai dari kecil sudah makan bubur yang berasal dari nasi atau beras. Setelah besar, memakan nasi yang berasal dari beras. Nah, itu sulit untuk dirubah. Yang selanjutnya, adanya unsur budaya yang menyangkut agama dan religi, secara khusus kepercayaan. Ini sulit mengalami perubahan karena religi atau kepercayaan itu kalau dirubah bukan berarti sistem kepercayaannya berubah. Yang terjadi adalah akan hilang. Kalau kepercayaan kita rubah dengan kepercayaan yang lain, maka kepercayaan lamanya akan hilang. Maka dia sulit mengalami
perubahan. Yang keempat, ada unsur budaya menyangkut ideologi dan filsafat. Ideologi dan filsafat ini tentang nilai-nilai kebenaran di dalam budaya. Nah, itu di sini akan sulit mengalami perubahan karena ini menyangkut identitas satu kelompok suku, satu kelompok budaya. Nah, di sini kita akan melihat inti dari pembicaraan kita tentang karakteristik perubahan. Pertama, tidak ada masyarakat berhenti berubah. Artinya, masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur manusia yang memiliki sifat dasar dinamis, kreatif, optimis, responsif, yang tadi akan mendorong perubahan di dalam masyarakat itu secara berkelanjutan. Hanya di sini ya, perubahan itu bisa bersifat positif dan kita harus memiliki sifat antisipasi terhadap dampak-dampak yang negatif. Jadi perubahan itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Nah, itu yang terjadi di sana. Perubahan itu bisa besar pengaruhnya, kecil pengaruhnya. Perubahan itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja dan lain sebagainya. Nah, itulah dikatakan di sana manusia, tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Satu perubahan diikuti dengan perubahan lembaga sosial yang lainnya. Nah, perubahan itu pada umumnya perubahan yang selalu berdampak kepada hal-hal yang lain. Satu perubahan akan bisa mempengaruhi hal-hal yang lain. Satu perubahan dalam satu budaya bentuk fisik akan bisa mendorong perubahan unsur fisik lain, mendorong perubahan di dalam kepribadian dan lain-lain sebagainya. Jadi perubahan itu berkelanjutan dan terus-menerus, termasuk pada lembaga-lembaga sosialnya. Perubahan yang cepat dapat berdampak disorganisasi. Perubahan yang cepat secara revolusi. Kalau dikatakan perubahan revolusi itu cepat, itu perubahan yang bisa terjadi di luar jangkauan manusia, di luar nalar manusia, dan perubahannya biasanya bersifat mendasar kalau dia revolusi. Nah, apabila masyarakat tidak tanggap terhadap perubahan itu, maka bisa berdampak terhadap perpecahan. Perubahan tidak dapat dibatasi dalam perubahan kebendaan saja, ya benar. Bahwa perubahan itu meliputi 3 hal. Perubahan di dalam unsur fisik atau kebendaan. Perubahan di dalam unsur tingkah laku. Dan perubahan di dalam unsur ide, nilai, ataupun norma. Terus cara seseorang menghadapi perubahan. Nah, cara itu adalah cara terhadap perubahan berdampak positif dan cara atau sikap terhadap perubahan yang berdampak negatif. Demikian pembicaraan kita dalam ruang lingkup pengertian hakikat dan karakteristik perubahan sosial.